Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, SSIT MKM. Saya salah satu dosen pada bidang program studi D3 Kebidanan di Stikes Brebes dengan NIDN 06 11 06 8603. Video ini dibuat untuk melengkapi prasyarat dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT dalam bidang pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti yang wajib diikuti di program studi dengan bobot 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktek yang dipelajari di semester 4. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempelajari konsep kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari masa remaja, usia reproduksi kehamilan, persalinan, nifas, menopause, hingga lanjut usia. Mata kuliah ini membahas aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang mempengaruhi kesehatan perempuan, serta upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Mengkaji konsep dan program keluarga berencana yang meliputi kebijakan nasional, pelayanan kontrasepsi, konseling KB, berbagai metode kontrasepsi, indikasi dan kontraindikasi penggunaan alat kontrasepsi, efek samping, penata laksanaan komplikasi ringan, serta peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan KB yang aman, bermutu, dan berpusat pada klien. Untuk materi yang saya sajikan, di sini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah yang kemudian menurunkan menjadi 6 CPMK. CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 28 kali pertemuan tatap muka dengan pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana ini, yaitu yang pertama M1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan reproduksi. M2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. M3, mahasiswa mampu menjelaskan masalah kesehatan reproduksi. M4, mahasiswa mampu menjelaskan rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. M5, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pelayanan alat kontrasepsi. M6, mahasiswa mampu menjelaskan evidence base. Selanjutnya, pokok bahasan mata kuliah ini yaitu 1. Konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang kedua, konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, masalah kesehatan reproduksi. Yang keempat, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, teknik pelayanan alat kontrasepsi. Yang keenam, evidence base. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Dalam pembelajaran, baik secara teori maupun praktek di laboratorium, saya menggunakan sumber-sumber dari hasil karya sendiri dan jurnal-jurnal kebidanan lainnya. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, daftar tilik, atau checklist untuk praktikum. Media pembelajaran lainnya yaitu presentasi, diskusi kelompok, dan demonstrasi untuk menciptakan keaktifan mahasiswa dalam belajar di kelas, sehingga mahasiswa dapat terlatih dalam berpikir kritis yang berkaitan dengan materi yang saya berikan. Selama pembelajaran, saya menggunakan metode daring dan luring. Untuk metode daring, saya menggunakan Zoom atau Meet, dan pemberian materi melalui WhatsApp.
Di awal perkuliahan, saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa dengan harapan bisa menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang RPS, membahas kontrak perkuliahan untuk membuat kesepakatan bersama terkait perkuliahan, baik teori maupun praktikum. Nah, nilai batas minimum, tugas, kuis, serta presentasi penilaian agar mahasiswa memiliki pandangan pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Untuk sistem evaluasi yaitu dengan menilai yang pertama keaktifan 5%, UTS 25%, UAS 35%, praktikum 15%, dan tugas individu 20%. Untuk kehadiran, mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%. Hal ini merupakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan di pertemuan yang ketiga. Ya, sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Jelin, dipersilahkan memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Anintia dia ada ya. Fitri Ayu Ramadhani, Faris Jelin, Devi Cahya, Enggar, Atika, Devani, Putri, Leli, ya hadir semua ya, nggak ada yang izin. Baik, langsung aja. Minggu lalu kita sudah melakukan, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang vaksin DPT ya. Nah, untuk RPS kan sudah dibagikan di awal perkuliahan. Jadi sekarang kita masuk ke perkuliahan yang ketiga yaitu vaksin BCG. Ada yang masih ingat apa itu vaksin DPT? Ya, apa efek samping dari vaksin DPT? Ya. Jadi efek samping dari vaksin DPT itu setelahnya bayinya akan menjadi panas. Ya, betul sekali. Ada yang ingat lagi? Selain itu apa? Ya, jadi efek samping dari vaksin DPT yang sudah kita pelajari minggu lalu yaitu bayinya akan merasakan panas setelah penyuntikan gitu ya. Nah, lalu lanjut kita masuk ke vaksin BCG. Ada yang sudah pernah dengar vaksin BCG? Belum. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang vaksin BCG. Nah, untuk vaksin BCG itu yaitu vaksin hidup yang dilemahkan dari bakteri Mycobacterium bovis. Nah, vaksin ini diberikan kepada bayi, idealnya yaitu usia 0 sampai 1 bulan. Ya, untuk mencegah TBC. Ya, ada yang pernah dengar ya TBC ya. Nah, itu bayinya supaya tidak terjadi TBC itu bisa diberikan idealnya usia 0 sampai 1 bulan, ya. Selanjutnya untuk sejarah singkat. Nah, sejarah singkat dari vaksin BCG ini yaitu dikembangkan oleh Albert Kamket dan Camille Quirin, pertama kali digunakan pada manusia yaitu pada tahun 1921. Ya, untuk tujuan dan manfaatnya yaitu berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh agar memproduksi antibodi untuk melawan bakteri penyakit TBC atau disebut tuberkulosis. Nah, pencegahan di sini sangat efektif yaitu 70 sampai 80% dalam mencegah TBC ya, dan TBC ini bisa berbahaya bagi anak seperti meningitis TB dan TBC Miller atau penyebaran ke seluruh tubuh anak. Perlindungan lain juga bisa memberikan perlindungan silang terhadap infeksi mikrobakterial non-tuberkulosis seperti
penyakit kusta. Jadwalnya kapan ini? Nah, jadwal pemberian itu diberikan 1 kali pada bayi baru lahir hingga berusia 1 bulan. Nah, jika belum divaksin, mungkin anaknya biasanya di usia 1 bulan itu dia masih ada demam atau batuk pilek. Nah, itu bisa diberikan maksimal usia 2 sampai 3 bulan. Ya, ini idealnya. Nah, jika tertunda itu biasanya diberikan paling lambat usia 3 bulan. Jadi rentan waktu itu 0 sampai 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya bayinya di usia antara 1 bulan atau 2 bulan belum dikasih vaksin BCG dan bayinya masih panas atau misalnya punya penyakit lain, nah itu boleh diberikan pada maksimal 3 bulan ya. Nah, dosis umum ini diberikan itu 0,05 mili ya. Jadi sedikit gitu ya, hanya sedikit vaksin yang disuntikan. Nah, proses menyuntikannya itu yaitu di lengan atas ya, secara intrakutan ya. Selanjutnya efek samping apa yang terjadi jika bayi sudah diberikan imunisasi BCG? Nah, biasanya itu 2 minggu hingga 3 minggu itu setelah penyuntikan akan muncul benjolan ya. Benjolan atau bisul kecil merah di daerah bekas suntikan. Jadi bisul tersebut itu akan perlahan pecah menjadi luka yang terbuka. Lalu mengering dan sembuh dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Nah, luka ini akan mengepis dan meninggalkan bekas luka kecil permanen atau disebut dengan skar BCG. Kalian sudah pernah kalian melihat nggak di lengan kalian ada bekas BCG? Nah, berarti itu memang sekar permanen yang dibuat pada saat kalian kecil itu disuntik vaksin BCG ya. Nah, perawatan setelah penyuntikan yaitu jaga area tersebut tetap kering dan ingat jangan digosok ya. Jangan digosok, terus jika mengeluarkan cairan itu harus dibersihkan secara lembut, yaitu menggunakan kasa yang dibasahi dengan air matang lalu tutup dengan kasa steril. Itu kalau misalnya mengeluarkan cairan, tapi biasanya tidak mengeluarkan cairan, biarkan aja gitu ya, tetap kering. Nah, kondisi yang memerlukan penundaan di sini apabila bayi mengalami kondisi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo atau BBLR ya. Dan kondisi yang tidak stabil. Selanjutnya jika sedang demam atau mengalami infeksi kulit yang parah, itu tidak boleh diberikan ya. Berarti harus ditunda. Lalu bayi dengan gangguan sistem kekebalan tubuh parah ya atau bayi lahir dari orang tua yang positif HIV gitu ya, itu harus ditunda ya. Dan yang statusnya HIV bayinya belum terkonfirmasi, jadi harus dicek dulu gitu ya. Nah, ini untuk proses penyuntikannya. Proses penyuntikan kita kemarin sudah membagikan apa namanya daftar tilik ya, proses penyuntikan BCG secara intrakutan ya. Nah, ini nanti praktek untuk proses penyuntikan ya. Mbak Atika, silakan. Ya. Ya, cuci tangan dulu. Silakan. Lalu menyiapkan alat. Ya, siapkan dulu alatnya, dicek ya. Ya. Pensul, terus oh iya jangan lupa pada saat kita menyuntikkan vaksin itu kita harus lihat dulu alat dan bahan, persiapan vaksin, cek dulu apakah nama vaksinnya benar, terus kadaluarsanya masih lama atau tidak gitu ya. Nah terus setelah itu apa lagi alat yang dibutuhkan misalnya apa, jadi pada saat sebelum kita melakukan penyuntikan itu harus dicek terlebih dahulu ya. Ya ini yang paling penting yaitu mengecek apakah kadaluarsa dan benar vaksinnya ya. Silakan. Lalu memakai lalu siapkan metode terlebih dahulu. Ya. Pensilnya dulu dipakai. Ya. Pas.
Ya, tarik dulu vaksin menggunakan squid ya dengan 0,05 mili ya, 0,05 mili ya, ya, ya. Terus selanjutnya ya disinfektan terlebih dahulu. Ya, satu kali ya, secara sirkular. Ya, oke, teman-teman di situ boleh disebut terus. Penyuntikannya secara intra. Dengan posisi Gimana ini? Ini ya, saya pegangin soalnya nanti barangkali banyak apa ya. dengan posisi dulu seperti ini di atas. Ya, ya, ya. 15. Sudah. Ya, rapikan alat, terus buang buang bekas suntikan ke safety box ya supaya tidak tercemar ke lingkungan yang lain gitu ya. Terus Baik Ibu, ini anaknya sudah saya berikan imunisasi. ya, Nanti setelah imunisasi tolong jangan diuyak-uyak ya Bu, ya. gosok Mm-mm. agar nanti obatnya obatnya bisa bereaksi. Iya. Nanti bila ada sesuatu yang Ibu perlukan bisa hubungin saya ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Saya izin merapikan alat terlebih dahulu. Iya, silakan. Untuk itu alatnya dirapikan. Ya, terus cuci tangan ke Buang ke larutan klorin. ya, rendam selama 10 menit. Ya. Dua langkah lalu. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Untuk selanjutnya, silakan. Satu lagi. Cuci tangan dulu. Ya, 7 langkah. Gimana cuci tangan 7 langkah? Ya, terus gunakan handscoon. Sebelum menggunakan handscoon itu harus dicek dulu ya, mana yang kanan dulu, mana yang kiri dulu gitu. Terus ukuran handscoonnya itu harus pas gitu ya, supaya kalau kelonggaran kan nanti pada saat penyuntikan itu akan menghalangi gitu ya. Kalau misalnya kencengan juga tidak nyaman untuk bidannya. Ya, terus dicek dulu. Untuk persiapan alat, ada spek ya. Iya. Kemudian kita persiapan vaksin. Iya, dicek dulu. Vaksin ada, kemudian belum kadaluarsa. Iya. Benar ya, vaksin BCG ya. Iya. Vaksin Ambil obat 0,05. Ya, udah. Ya, disimpan lagi. Terus desinfektan. Infeksi secara sirkuler pada lengan atas bayi. Ya, 1 kali. Ya, ininya pegang jarum ke atas ya, dengan derajat 15 derajat. Suntikan sampai ada gelembung ya. Nah, buang ke safety box ya, bekas tadi penyuntikan. Selanjutnya, Ibu, saya sudah selesai menyuntikkan vaksin BCG ke anak. Iya. Nanti selanjutnya lengan anaknya jangan diuyak-uyak ya, biar vaksinnya itu bekerja secara optimal. Iya. Nanti kalau Ibu ada keperluan silakan hubungi saya. Iya. Saya izin kembali ke ruangan. Ya, terima kasih. Ya, siap. Lalu alat dirapihkan ya. Terus bekas vaksin silakan dibuang ke tempat yang sudah disediakan, safety box juga ya, karena ini infeksius ya. Demikian untuk tadi proses penyuntikan vaksin BCG ya. Dari pembelajaran kita tadi ada yang ditanyakan? Ibu izin. Ya, silakan.
apa risiko yang ditimbulkan ketika bayi tidak mendapatkan vaksin BCG? Ya. Untuk bayi yang tidak mendapatkan vaksin BCG itu di sini akan rentan terinfeksi TBC atau disebut dengan tuberkulosis. Nah, terutama jika bayi tersebut itu terpapar dari orang sekitar yang mempunyai penyakit TBC. Ya, seperti itu ya. Sudah jelas penjelasannya? Ya. Baiklah, untuk perkuliahan hari ini kita ambil kesimpulannya, yaitu perlindungan komplikasi untuk TBC diberikan vaksin BCG ya. Dan vaksin ini wajib untuk mencegah jenis TBC berat yang menyerang ke otak hingga ke seluruh tubuh. Nah, waktu yang diberikan yaitu 0 sampai 1 bulan ya. Tapi kalau misalnya bayinya ada sakit atau misalnya bayinya itu panas, demam gitu ya, boleh diberikan pada usia 3 bulan. Ya, jadi reaksi apa yang muncul? Nah, reaksi yang muncul yaitu terjadinya jaringan parut sekar, yaitu di lengan kanan, ya. Jadi ada timbul kayak bekas penyuntikan, ya. Sampai sekarang kan kalian juga ada. Nah, terus kesimpulan lagi yaitu tidak boleh atau diberi obat apapun kepada luka yang tadi bekas penyuntikan BCG tersebut, ya. Demikian pembelajaran untuk vaksin BCG hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang vaksin campak ya. Nanti materi yang saya sampaikan hari ini saya share di WA ya. Nanti silakan dari PJ menginformasikan ke teman-temannya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti boleh di rumah itu mempraktekkan atau mempelajari untuk pertemuan yang akan datang, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk waktunya. Demikian video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UK TPT. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan panitia penilaian Smart Dosen atas kesempatan dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.